Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Santri dalam kajian kitab Ushulul Fiqhi ya, Syarah Waraqat. Ini kita pakai kitabnya syarah dari Jalaluddin Al-Mahalli ya, Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai ta'riful haqiqat dan ta'riful majaz. Kita sudah selesai itu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai aqsamul haqiqah dan aqsamul majaz. Nah, itu yang akan menjadi kajian pada pagi kali ini ya. Oke, dibuatnya jadi pagi ya, musim dingin di Tunisia. Oke, wal haqiqat, langsung saja aqsamul haqiqah. Wal haqiqat, hakikat imma lughawiyah itu ada kalanya hakikat secara lughawi, secara bahasa. Bi an wada'aha ahlul lughat, karena itu diletakkan atau dibuat oleh ahlul lughat, ahlu bahasa. Seperti apa? Seperti asad, kal asadi. Seperti asad. Asad itu bisa singa atau bisa macan ya teman-teman. Itu lil hayawan al-muftaris, itu untuk menunjukkan makna hayawan al-muftaris yang buas. Nah, jadi hakikat secara bahasa seperti asad nih. Secara bahasa, asad itu hayawan yang buas. Kemudian wa imma syar'iyah, ada kalanya hakikat juga hakikat syar'iyah. Bi an wada'aha asy-syari', karena diletakkan oleh syari oleh orang yang membuat syariat, seperti kasolat. Nah, seperti solat ini kita sebut dengan hakikat. Apa sih hakikat syar'iyah? Karena solat menunjukkan arti lil ibadah, menunjukkan makna ibadah al-makhsusah yang tertentu. Nah, jadi kalau misal melihat sholat di sini, hakikat secara bahasa bermakna doa. Tapi kalau misalnya hakikat secara syariah, ya, yang diletakkan oleh syari', itu bermakna mempunyai arti ibadah yang maksuso, yang tertentu. Nah, kemudian wa imma urfiyah, hakikat juga ada kalanya yang urf. Ya. Urf itu kebiasaan atau adat. Ya. Bi anna wada'aha ahlul urfi al-am, karena itu diletakkan oleh ahlul urf al-am, atau gampangnya masyarakat umum menyebutkan atau mengistilahkan suatu hal dengan demikian. Nah, ketika suatu hal itu sudah menjadi umum, menjadi urf, ya, yaitu menjadi namanya juga udah hakikat lagi. Seperti di sini kadabati, seperti dabbah. Dabbah itu mempunyai arti lidzatil arba', yaitu untuk menunjukkan binatang atau hayawan yang berkaki 4, seperti himar. Nah, himar keledai ya. Nah, jadi urufnya atau masyarakat, mayoritas masyarakat memahami arti daripada dabbah itu, yaitu hayawan yang berkaki 4. Yang mana wahia, sedangkan kata dabbah secara bahasa yaitu apa? Likulli ma yadubbu al-ard, itu setiap hayawan yang melata di muka bumi. Nah, sedangkan dabbah secara bahasa itu setiap hayawan yang melata di muka bumi. Nah, jadi kan sedikit di sini ada perbedaan. Ada hakikat urfiyah yang mempunyai arti tadi, yaitu hayawan yang berkaki 4. Tapi kalau misal secara bahasa dia hayawan yang melata ya, secara bahasa. Atau urfiyah yang khos. Tadi urfiyah
am. Sekarang urfiyah yang khos. Hakikat urfiyah al-khos. Seperti fa'il. Fa'il ya dalam ilmu nahwu ya. Lil ismil marfu, itu menunjukkan isim yang marfu yang telah diketahui indan nuhat menurut para ahli nahwu. Wa hadha taqsim masyin ala ta'rif tsani lil haqiqah. Nah, pembagian ini berlaku yaitu untuk definisi yang kedua ya, untuk menunjukkan hakikat. Dunal awwali al-qasir ala lughat, bukan yang pertama yang dibatasi oleh bahasa. Jadi makna yang kedua yang dikehendaki pada hakikat ya, bukan makna yang pertama yang dibatasi oleh dari segi bahasa saja. Itu jadi hakikat tadi ada lughawiyah, ada syar'iyah, ada urfiyah. Kayak gitu ya. Ada urfiyah am, ada urfiyah khos. Nah, lanjut masuk ke aqsamul majaz. Pembagian majaz. Jadi kalau misal kemarin kita sudah mengenal majaz itu sesuatu yang bukan hakikat. Kalau hakikat itu sesuatu yang itu nyatanya, ya, tapi kalau misal majaz sebalikan daripada hakikat. Tidak nyata ya. Wal majaz imma ayyakuna bi ziyadatin aw nuqsanin aw naqlin aw isti'aratin. Majaz itu ada kalanya dengan ziyadah, tambahan. Aw nuqsan, ada kalanya juga dengan nuqsan, pengurangan. Aw naql, atau ada juga yang naql, pemindahan. Aw isti'aratin, atau peminjaman. Isti'arah itu berarti meminjam. Nah, langsung fal majaz biziyadah. Majaz yang dengan ziyadah. Mislu qawlihi ta'ala, seperti dalam firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Nah, sama sekali ya tidak ada yang menyerupai Allah. Nah, fal kaf di sini itu namanya kaf ziyadah. Wa illa, nah kalau misal kafnya itu bukan ziyadah, fahiya bimakna al-mislu, maka mempunyai arti al-mislu, seumpama atau serupa. Fayakunu lahu ta'ala mislun, maka kalau misal kafnya itu mempunyai bukan zaidah yang mempunyai arti mislu, maka Allah mempunyai misal ya. Dan wahwa muhal, kalau misal Allah mempunyai misal, muhal dong. Masa Allah mempunyai yang serupa? Nah, padahal wal qasdu bihadzal kalam nafyuhu. Sedangkan tujuan dari kalam ini yaitu laisa kamitslihi syai'un, yaitu nafyuhu, untuk menafikan kalau Allah itu tiada yang menyerupai. Nah, kayak gitu. Nah, itu majaz ziyadah. Ini hanya tambahan saja ya. Tapi ntar dalam pembahasannya sendiri itu ntar ulama berbeda pendapat ya, mengenai kafnya ini apakah zaidah atau tidak. Nah, kemudian lanjut ya. Wal majaz bin nuqsan. Majaz dengan nuqsan, mengurangi. Kalau misal tadi ada tambahan kaf, nah kalau di sini mengurangi. Mislu qawlihi ta'ala, seperti dalam firman Allah Ta'ala, was'alil qaryata, dan tanyalah kamu al-qaryata, kepada kampung itu. Nah, ini kok suruh nanya kok ke kampung. Kampung nggak punya otak kan, nggak mempunyai ya kayak teman saya sama. Nah, was'alil qaryata, suruh nanya ke kampung. Nah, di sini ahlal qaryah. Yang dikehendaki al-qaryah di sini ahlal qaryah, yaitu penduduk kampungnya, bukan kampungnya itu sendiri. Wa qurriba sidqu ta'rif fil majaz ala ma dzukira.
definisi majaz yang telah disebutkan itu mendekatkan kita ya, lebih memahami gitu loh, bahwasanya bi annahu ustu'mila nafyu mislil misli fi nafil misli ya. Jadi menafikan seumpama yang serupa itu digunakan dalam menafikan yang serupa. Nah, paham gak teman-teman? Nah, itu menafikan yang semisal itu ya. Nah, di sini pun wasu'alil qaryati menanyakan, tujuan menanyakan kepada desa itu sebenarnya visuali ahliha. Itu menanyakan kepada penduduk daripada desa itu ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi ada pembuangan atau nukson atau pengurangan yaitu berupa ahl. Tapi yang dikehendaki yaitu ahlulnya, ahlul qaryahnya, bukan pas ahlul qaryah bukan menanyakan kepada kampung itu, tapi menanyakan kepada penduduk kampung itu. Oke, wal majaz bin nakal. Sekarang majaz bin nakal dengan nakal, pemindahan. Kalau ghaid, nah di sini seperti ghaid. Ghaid itu kalau misal kita pahami sekarang itu bimakna ya. Bimakna apa tuh tahi ya. Fima yakhruju minal insan, yaitu fima yakhruju minal insan, yaitu sesuatu yang keluar daripada manusia. Ya ya. Nuqila ilaihi an haqiqatihi. Nah, jadi ghaid ini dipindahkan daripada yang hakikatnya. Jadi ghaid ini secara hakikat yaitu mempunyai arti wahya al-makan al-mutmain minal ard, yaitu mempunyai arti tempat yang tenang ya, yaitu tempat yang rendah kemudian tenang. Nah, ghaid secara hakikatnya mempunyai arti tempat yang rendah dan tenang ya. Tapi dipindahkan ya menjadi majaz, yaitu sesuatu yang keluar dari manusia, yaitu berupa taqdi fihil hajat, berarti tempat yang tenang yang untuk qadil hajat ya, untuk membuang hajat, bihaisu la yatabadaru minhu urfan illa al-kharij, yang mudahnya secara uruf yaitu mempunyai arti tidak lain itu hanya sesuatu yang keluar, yaitu berupa ghaid. Nah, itu. Jadi perpindahan dari hakikat ke majaz itu disebut dengan nakal ya, seperti contohnya ghaid. Nah, kemudian yang terakhir dari bagian majaz yaitu majaz isti'arah. Seperti kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, jidaron, ini tembok, yuridu, nah, tembok kepingin apa? Ayang kodho, pengen rubuh, ayaskuto, yaitu pengen apa ya, jatuh ya, yaskutu ya, ayaskutu, rubuh. Fasubiha miluhu, maka kecondongannya jidar itu diserupakan ila sukut, itu kepada jatuh, biiradati sukut, atau mempunyai keinginan jatuh, pengen roboh. Allati hiya min sifatil hayyi dunal jamad, yang itu merupakan sifat dari kehidupan, bukan yang jamad ya, yang mati ya. Jadi sebenarnya jidar itu pengen rubuh. Sebenarnya tembok itu mau rubuh gitu. Tapi mau itu gitu loh, itu sifat kehidupan. Masa tembok pengen kan? Tapi itu isti'arah saja. Kemudian wal majaz al mabni ala tasbih yusamma isti'arah. Majaz yang didirikan atau dibangun atas dasar tasbih yaitu serupa, maka itu disebut dengan isti'arah. Nah, jadi pada bagian kali ini mengenai hakikat dan majaz, sebenarnya ini masuk dalam pembahasan ilmu balaghah.
atau pada ilmu bayan ya. Nah, itu ntar lebih spesifik dimasuk ke situ. Tapi dalam usul fikih pun penting juga ya untuk difahami, karena kita ntar akan dihadapkan pada ayat-ayat yaitu yang dalam Al-Quran ataupun Sunnah akan mendapati ayat-ayat hakikat dan majas. Makanya perlu juga. Nah, ya terus ya simak terus kalau misal ada dalam di channel Amin Hafidin Busro mengenai membahas ilmu balaghah. Teman-teman bisa cek di situ juga. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.